Halo co-friends, pada soal ini diketahui ada konfigurasi elektron dari 10 unsur dan ditanyakan kelompok unsur yang cenderung membentuk ion positif adalah. Maka di sini kita perlu mengetahui notasi unsur di mana X merupakan lambang unsur, kemudian A merupakan nomor massa yang merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Kemudian Z merupakan nomor atom yang menyatakan jumlah protonnya. Dan dalam keadaan atom netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton atau dapat dikatakan jumlah elektron sama dengan nomor atomnya. Kemudian, pada atom yang bermuatan atau ion, ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Di mana yang bermuatan positif namanya adalah kation, di mana atomnya telah melepaskan elektron. Kemudian, pada ion yang bermuatan negatif adalah anion, di mana dia telah menangkap elektron. Kemudian di sini kita perlu mengetahui elektron valensi pada setiap unsur, di mana elektron valensi ini merupakan elektron yang digunakan untuk berikatan kimia atau merupakan elektron yang berada pada kulit terluar atom. Kemudian di sini unsur dapat membentuk kation ataupun anion dengan tujuan untuk mencapai kestabilan, di mana aturan untuk mencapai kestabilan ada dua, yaitu aturan oktet dan aturan duplet, di mana pada aturan oktet atom cenderung melepas atau menerima elektron sampai elektron valensinya berjumlah 8. Kemudian, pada aturan duplet, atom akan cenderung melepas atau menerima elektron sampai elektron valensinya berjumlah 2. Maka di sini kita perlu mengetahui letak dari elektron valensi, di mana jika elektron terakhirnya pada subkulit S atau blok S, maka elektron valensi berada pada subkulit NS. Kemudian, jika elektron terakhir ada pada subkulit P atau blok P, maka elektron valensi berada pada subkulit NS dan NP. Kemudian, jika elektron terakhir ada pada subkulit D atau blok D, maka elektron valensi berada pada subkulit NS dan N-1D. Maka dapat dilihat di sini dari ke-10 unsur ini sudah ada konfigurasi elektronnya. Maka di sini kita lihat apakah dia cenderung melepas atau menerima elektron. Maka di sini kita lihat pada unsur helium dapat dilihat di sini konfigurasi elektronnya berakhir pada blok S, maka elektron valensinya adalah Ns dan di sini jumlah elektron valensinya adalah 2. Maka dia sudah memenuhi aturan duplet, maka dapat dikatakan helium sudah stabil. Kemudian, pada karbon, di sini elektron terakhirnya ada pada subkulit P, maka elektron valensinya adalah dari 2S dan 2P, maka jumlahnya adalah 4. Maka di sini karbon untuk stabil atau untuk memenuhi kaidah oktet perlu 4 elektron lagi, maka dapat dikatakan karbon ini memiliki kecenderungan untuk menerima elektron atau membentuk anion. Kemudian pada unsur oksigen di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya berada pada subkulit 2S dan 2P. Maka jumlah elektron valensinya adalah 6 dan untuk mencapai kestabilan dia cenderung untuk menerima elektron sehingga akan membentuk ion negatif atau anion. Kemudian pada unsur neon di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya ada pada 2S dan 2P dan jumlahnya adalah 8. Maka di sini unsur neon ini telah memenuhi aturan oktet, maka dapat dikatakan unsurnya sudah stabil. Kemudian pada unsur Na di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit S, maka elektron valensinya berada pada 3S dan jumlahnya adalah 1. Kemudian untuk mencapai kestabilan dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron atau dapat dikatakan membentuk ion positif atau membentuk kation. Maka di sini Na cenderung melepaskan elektron, maka dapat dikatakan membentuk ion positif. Kemudian pada unsur Al di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya berada pada subkulit 3S dan 3P dan jumlahnya adalah 3.
Dan untuk mencapai kestabilan, dia lebih cenderung untuk melepas elektron sehingga akan membentuk ion positif atau membentuk kation. Kemudian, pada unsur S di sini, elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya berada pada subkulit 3S dan 3P, dan di sini jumlahnya adalah 6. Kemudian untuk mencapai kestabilan, unsur S ini cenderung untuk menerima elektron sehingga akan membentuk ion negatif atau membentuk anion. Kemudian pada unsur Cl, di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya berada pada subkulit 3S dan 3P, maka di sini jumlahnya adalah 7. Dan untuk mencapai kestabilan, dia akan cenderung untuk menerima elektron atau membentuk ion negatif, yaitu anion. Kemudian pada unsur Ar, di sini elektron terakhirnya berada pada subkulit P, maka elektron valensinya dilihat dari subkulit 3S dan 3P, di mana jumlahnya adalah 8, maka dapat dilihat di sini dia telah memenuhi aturan oktet sehingga unsur Ar ini sudah stabil. Kemudian pada unsur K, elektron terakhirnya berada pada subkulit S, maka di sini elektron valensinya berada pada subkulit 4S, di mana jumlahnya adalah 1, dan untuk mencapai kestabilan, unsur K ini cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif atau membentuk kation. Maka dapat dilihat di sini, dari ke-10 unsur ini, yang cenderung untuk membentuk ion positif atau membentuk kation adalah unsur Na, Al, dan K. Jadi jawabannya adalah pilihan C. Oke, co-friends, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.